Omnibus. Suhu rindu sekali orang mau belajar Dharma. Siswa muda yang datang di wihara kita ini dasar kemauan sendiri, udah pintar sembahyang, sin. Sekarang yang diperlukan adalah pemahaman. Bagaimana untuk dipraktekkan. Lihat aja jalanan. Ada jalan besar, ada jalan kecil. Kalau kita ada pemahaman yang lebih dikit aja, kecepatan kita bisa bertambah banyak. Katakanlah sincing. Tadi kan dibaca dibilang apa? Dan curi cekru, cense usi. Halaman berapa tadi? Di buku Jingkang Cingnya. Halaman bahasa Indonesianya jauh banget. Buddha khotbah 22 tahun memberitahukan kepada kita ya, halaman 19, bahwa ajaran Buddha itu yang dapat melenyapkan semua penderitaan adalah sungguh-sungguh benar. Baca bahasa Indonesianya, karena banyak yang nggak paham bahasa Mandarinnya. Senior-senior kita bersusah payah diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Anda nggak baca, saya. Karena belajar kan semua dikasih tahu, bukan percaya aja, bukan sini aja, mesti pemahaman. Karena ada pemahaman, baru bisa dijalanin. Misalnya kita paham si A, hatinya gak baik, kan kita bisa jalanin, jauhin dia. Gak perlu kritik dia, karena dia kita bukan dia pun bukan kita. Pemahaman ini yang sumber rindu Anda belajar. Mumpung suhunya bisa dua bahasa, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Indonesia, maka suhunya udah jalanin kebiksuan 40 tahun lebih. Pengalaman suhu ini digali. Apalagi orang lama di sini tahu. Biar kita mulai dari nggak ada apa-apa, jadi bisa berlantai. Dulu aja bayar telepon aja 10.000, terus setengah tahun student biara ini dari tahun 82. Bayar telepon, bayar pegawai bingung. Memang semua kekuatan berkat imposan. Tapi kualitas juga perlu perpanjangan tangan orang yang praktek.
Ajaran Buddha begitu hebat, Padeposan kegaibannya luar biasa, memang. Tapi perlu perpanjangan tangan orang yang jalani. Sebab itu kita taimi 3 kali. Nggak cukup mau datang ke wihara, itu baru satu. Nggak cukup bisa diem di sini. Mesti bisa jalani. Bisa ketemu gini nggak gampang. Ini karma yang baru. Ada bertemu pasti ada berpisah. Itu udah hukum alam. Makanya bertemu bagaimana semua sial-sial ketawa-tawa. Karena melihat harapan, kayak suhu melihat ajaran Buddha sih bisa ketawa. Gimana susah suhu bisa penting. Tapi sampai dapat kan perlu perjuangan. Ajaran Buddha bisa lenyapkan penderitaan. Terus kenapa? Buntutnya dibilang cersumusi. Ini bukan ngomong bohong. Yang mesti dijalanin. Kenapa ajaran Buddha boleh kasih tahu dan curi ceko bisa lenyap penderitaan kita? Kenapa ditambahin kata-kata belakangnya? Ada ayatnya, cersumusi. Ini bukan ngomong kosong. Karena harus dipraktekin. Kalau intinya semua tahu, kemauan tidak tercapai itu menderita. Tapi setiap saat kita bisa ketemu keinginan tidak tercapai. Karena apa? Karena kita mengharap orang lain. Kalau mengharap orang lain nggak dapat, kenapa tidak mengharap diri sendiri? Penderitaan manusia itu Buddha udah kasih tahu. Dari jiwa, dari keinginan yang tidak tercapai. Kenapa bisa keinginan tidak tercapai? Karena kita mengharap orang. Orang jadi baik sama kita. Kenapa lagi kita baik sama orang? Silakan bertanya. Waktu suhu juga nggak banyak. Jangan mencari jodoh datang sendiri kalau ada. Kalau nggak ada dicari juga nggak dapet. Ya, persis ya. Jangan dicari. Tuh, bukan caranya salah. Nyari jodoh. Jodoh nggak usah dicari. Kalau dia memang mau begini, dia nempel sama kita. Dia ngeliat kita aja udah dekat dulu. Iya, gitu kok. Inilah karena melekat. Suhu juga selalu pikirin bagaimana ngatasin begini. Sumbangin orang. Jangan biara orang yang mau. Iya, kalau orang nggak mau dikasih buat apa? Kalau orang nggak mau, berarti
Ya, ini udah sulit deh. Ini semua yang namanya Yosya begitu. Nggak apa-apa, rumahnya dijual aja, rumpangnya kasih orang. Ya, jangan kasih biara. Itu jangan dikasih biara tuh. Dulu suhu nggak ngerti begitu, makanya lihat lantai 4 yang mana-mana patung, semua akhirnya suhunya dosa. Kasih orang. Ya. Kalau belum dapat jodohnya ya simpen dulu. Boleh simpen dulu. Simpen di mana? Itu permasalahan. Iya itu benar-benar itu. Siang begitu. Malah senang kembali lagi. Pai itu penumpangnya di wihara aja, jangan di rumah masing-masing. Kalau mau di rumah itu ngadep ke langit aja Pai, matanya merem seakan-akan berada di wihara. Kok nggak pusing begitu? Yang Pai, mamanya udah tua. Anaknya nggak mau. Ya, jangan dipusingin. Kalau memang nggak mau berarti nggak ada jodoh. Nggak ada jodoh berarti jangan dipaksa. Nggak boleh dikuyau paksa. Ya. Jangan ngantar ke biara. Kalau mau ngantar biara yang butuh. Dan mesti kasih rumpah sama biara buat dihio. Oke, silakan. Sama juga baju keliwat banyak di rumah juga gak bagus. Apalagi kita orang hoki bisa beli baju baru. Beli baju satu, kasih orang satu baju yang masih layak dipakai. Jangan kasih orang yang gak layak dipakai. Sederhana siang susah. Ini ada hubungan dengan pengertian usul dan fungsia. Semua agama juga pasti ada persoalan begitu. Kalau dia siang melekatkan begitu. Kayak suhu melekat sama jubah guru suhu. Beliau meninggal, jubahnya itu yang sulit Pak. Kok nggak minta yang lain pun minta jubahnya. Karena dari Medan mau taruhnya di biara Medan. Ya silakan nanya. Mesti gampang, prakteknya bisa aja. Nah itu yang kita mesti belajar. Gak gampang. Gak gampang gak apa-apa, sekarang baca dulu. Baca ngerti, praktekin. Suhu juga banyak, yang semua gak dapet. Tapi mesti belajar konsep. Masa dia punya paksa? Ini bukan Mahayana atau apa, mesti tahu yang namanya sila itu ada terkecil. Tunggu dulu, kan kecil itu sila pokok cuma 4: membunuh, mencuri, melampiaskan nafsu seenaknya,
disuruh bilang ibu ya paksa. Yang keempat, berdusta untuk kemenangannya. Sekarang urusan Bante bukan urusan ya, jangan dia omongin. Dia mau makan biar dia makan. Dia mau makan ham. Ya, biarin aja. Kamu umat Buddha mesti tahu siapa yang buat, siapa yang dapat. Ya, jangan pusing soal gitu. Bukan boleh nggak boleh. Itu tahapan-tahapan manusianya, paham nggak? Iya dong, kayak ini kelihara pakai kaos. Kalau aku kan nggak boleh, orang dulu mesti pakai baju putih kelihara. Mesti rapi orang dulu. Angkatan suku 40 tahun, 50 tahun yang lalu begitu. Jangan dipusingin soal itu, paham nggak? Karena kita belajar agama bukan mengurusin orang. Sancing juga pandangan orang beda-beda lah. Boleh. Apalagi dia makan untuk kesehatan boleh. Uyauli. Apa? Ya. Kalau nanti tingkatan kamu udah levelnya udah tinggi, tunggu dengar dulu sini. Nanti pesta Buddhis dunia kamu lihat itu macam-macam. Nggak apa-apa. Kalau ada hoki, kalau biku-biku di dunia pada lagi ketemu, dilihat tuh macam-macam orangnya. Ya, dia gak makan daging bukan berarti dia suci. Dia makan daging bukan berarti dia kejam. Dan diomongin, apalagi buat kesehatan. Tahu gak golongan darah ada berapa? Nah, golongan darah O yang bisa ciacai bersih. Kalau golongan darah yang lain, zat besinya kurang. Paham gak? Dia gak makan, dia sakit, dia mati. Apa lebih baik dia makan dulu? Udah zat besi gituan. Hah? Enggak ada pandangan agama Buddha gak tulis gitu. Bukan itu tafsiran. Malah pandangan Buddha bilang ada daging yang boleh dimakan asal tidak membunuh, tidak menyuri, menyuruh. Ya, nanti jangan pusingin gini ya. Sayang waktu kamu juga waktu itu. Sayang ngomongin yang ya. Bukan hak, bukan hak. Jangan diam-diam kalau kita nggak mau. Kadang-kadang begitu. Itu yang namanya apa? Pemahaman tidak mendalam mengenai agama, akhirnya fanatik. Ya, nggak baik itu ya. Pokoknya kamu kasih tahu bahwa suruh Beni, suruh Tabira bilang itu jangan diurusin, urusan dia sendiri, ya. Sisi. Ayo, siapa mau bertanya lagi? Kalau enggak waktunya habis. Jadi mengenai pandangan berbeda jangan ditanggapi. Ada yang mau biara mau pakai baju, pakai jas, pakai dasi, ada yang nggak mau, jangan ditanggapi, jangan pusing. Yang tersebut sendiri. Apa?
Banyak orang nggak paham. Apa sih yang disebut dharma? Kalau ditambahin Buddha Dharma, berarti sabda Buddha. Paham nggak? Yang dinamakan kekosongan itu bukan kosong nol, melainkan menceritakan berubah. Ngerti nggak? Jangan dipahamin jadi nol. Nol itu kalau ditaruh di belakang angka 1 jadi berapa? 10. Nol ditaruh di belakang angka 1 jadi 10. Nol ditaruh di depan angka 1 jadi berapa? Ya, itu maksudnya itu. Sebenarnya bahasa Indianya namanya sunya. Makanya dibilang sunyata. Nol, sunya kosong, itu bisa jadi nyata. Kalau kita bisa gunakan nol itu, sebenarnya paling gampang deh. Itu cerita dimensi waktu. Kalau waktu kita sia-siakan jadi apa? Berlalu kan? Nol. Tapi waktu digunakan yang berguna jadi paham nggak? Makanya jangan cuma belajar meter. Semua juga bisa musnah ini, tapi untuk musnah itu dia butuh proses. Ngerti gak Iwana? Makanya proses paling cepat mati dibakar. Itu mempercepat dia punya lahir. Kalau dibilang kejam, udah mati dicuri juga dengan rasa. Malah suruh pesan, suruh mati di mana, dibakar di mana, jangan dibawa ke Indonesia, jangan dibawa ke Jakarta. Itu tandanya apa? Loti center berbahasa Mandarin. Juga taruh jangan lama-lama, suruh kepengen cuma semalam aja. Yang dikenang fotonya aja. Logika. Suruh berkali-kali ngomong di mana-mana gitu. Memangnya kalau dia nangisin, mayatnya berdiri. Malah musik turut gembira, dia udah meninggal. Kalau ngomong begini suruh dimarahin orang. Kenapa lu mati duluan sih? Harta lu belum kasih Tuhan. Udah jangan ngomong begitu lah konyol. Ya. Silakan ada apa ngomong tadi. Ajaran Buddha itu kalau bahasa Mandarin disebut Yen Shifa. Ada jodoh pasti ketemu. Tergantung jodohnya isinya jahat atau baik. Kalau nggak ada jodoh Tuan, dicari nggak ada Tuan. Jangan dicari. Ya, jangan buka biro jodoh cari duit. Cuy kuo dosa itu. Ya.
itu kan pendapat, persepsi. Ya, udah diomongin. Yang diomongin ada jiwa gentayangan di dunia. Dia kepengen gentayangan, kasih dia gentayangan deh. Kalau kita menghormati Cina suci, ya, jangan ngomong bukan urusan aku. Ini bukan perlu kata-katanya ya. Jangan ngomong omongan yang gak ada urusan dengan kepentingan kita. Itu yang tanya jawab. Tadi dia nanya itu urusan dia, dianggap kosong. Jadi suruh jelasin, kosong itu bukan gak ada, tergantung bagaimana pakainya. Gue lagi boring nih, muncul istilah ini. Silakan. Yang semua mau dengar pertanyaan Anda mengenai ayat. Kenapa baca tabicun dulu baru sincing? Kenapa ada yang nanya begini? Boleh gak suruh dibalik? Baca sincing dulu baru baca tabicun. Guru-guru besar zaman dulu ajarin kita baca tabicun dulu, baru baca sincing. Ditanya kenapa? Karena tabicun itu cinta kasih. Kalau kita bilang apa? Supaya kita hoki. Kalau dipraktekkan memberi. Setelah hoki, memberi, baru belajar dengan kecerdasan sincing pakainya di mana. Makanya dia tapi cukup power. Sincing itu pelita, penerangan. Ada power, kalau nggak bisa pakainya jadi apa? Punya modal di saham, kan ada powernya. Tapi pelitanya salah jadi apa? Dimakan sama orang. Karena dia pasangan. Kenapa di dunia ini cetak duit gua mau kasih? Oh cetak duit satu muka laku gak? Duit orang mati. Silakan. Ya, Sucian tahu lah. Ada apa yang mau ditanya? Ada yang punya kebiasaan gitu. Dia baca sutra, dia panggil penjaga di tempat situ, nggak wajib. Tapi ada sutra-sutra tertentu, kayak cingkang-cing, mesti. Dia mampu peluk sekitar itu jadi ngikut baca. Itu kalau nggak bisa lihat, kita yang mewakili dia. Yang mengkarat situ nanti berkembang, kalau nggak pemahamannya nggak kuat jadi tahan. Ikutin aja, karena guru-guru besar ngajarinnya gitu. Ya, sampai kita punya power, kita baca budi pakem, datang orangnya. Dan segitu, pakem. Udah, jangan ngomong gituan. Oke, terakhir 1 menit. Kalau yang mau bertanya, jangan kelewat serius tuh, ada yang bingung enggak? Ini contoh.
Tahu. Paham. Bukan boleh nggak boleh. Jawabannya bukan gua ngajarin lo boleh. Bukan, suruh gua ngajarin inti ajaran Buddha. Tadi sudah disinggung semua yuan shifa. Kalau jodohnya sama papa gak kuat ya kita buka dia. Kalau pakai alasan banyak deh. Gua dari kecil digedein mama. Ya udahlah. Semua yuan jodoh jalannya begitu. Enggak, jangan punya pikiran gitu. Kalau lu punya pikiran gitu, nengoknya, hai papa, terus pulang. Ya, ini sungguh kamu bercanda. Lihat taunya, setananya kalau udah kepikiran disamperin, beli martabak, beli apa gitu. Paham nggak? Bukan boleh atau nggak boleh. Kenal sama Anda juga kenal masuk. Apakah ketemu di airport Anda wajib panggil suhu? Nggak wajib. Nggak panggil apa? Ya nggak apa-apa. Siapa tahu dia mau buru-buru kencing. Siapa tahu dia ada keperluan lain. Semua tergantung jodoh, makanya untuk tidak menderita jangan nuntut. Aku要教我不是我的事，dia nggak mau nyapa aku bukan urusan aku. Ya, oke. Padahal intinya mendalam bukan yang suka cari. Jangan nuntut. Su boleh cerita gak satu kisah nyata? Kejadian anak di sini. Su nggak sebut namanya karena Su juga nggak tahu. Ada seorang janda punya anak satu. Tahu orangnya ini walaupun tangannya jengseng itu banyak duit. Dia itu pengemis cinta, mengharap ada perempuan deketin dia. Janda ini deketin dia. Hanya dalam 5 tahun hartanya habis, orangnya stroke sekali. Ditinggal. Dia mau kan karena duit udah habis gimana? Abangnya melayang dong. Kesian. Jadi stroke. Makanya kita dulu diajarin sila pertama jalan Buddha tuh jangan menuntut, jangan memaksa. Jangan membunuh kalau bahasa yang dulunya. Enggak. Kalau bahasa zaman sekarang bilang apa? Jangan cinta tepuk sebelah tangan. Bagaimana bisa bunyi? Ujian tanda gampang itu. Ya, karena hidup itu kenyataan bukan kemauan. Kalau kemauan semua mau jadi orang kaya. Kenyataan. Ya, yo susu aja umi tohon. Direnungin apa ngomongan suhu itu sangat mendalam untuk kehidupan sehari-hari. Ya, direnungin supaya kita mencapai ikatan singkang uhuaisen. Tadi nanti baca singkang ada ketemu tuh singkang uhuaisen. Ya, umi tohon. Ajaran Buddha bukan ngomong kosong. This is a Buddha. Ya, Dilanjutkan, silakan buka halaman